dan tangan. Wajah dan tangan. Jadi yang dibasuh terlebih dahulu, bukan dibasuh kalau maksudku ya. Yang diusap terlebih dahulu adalah wajah. Jadi kita tempelkan, tepukkan tangan kita ke atas permukaan tanah. Ya. Lalu kita usapkan ke wajah kita seperti ketika kita berwudu. Usapkan semuanya. Batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu kita, dari atas ke bawah, dari samping yaitu dari telinga kanan ke telinga kiri, ujung telinga yang satu dengan yang lain. Kita usap semuanya. Hanya saja bedanya kalau di wudu, itu kan kalau wudu kalau kita punya jenggot di sela-sela. Kalau ini nggak usah. Kalau ini nggak usah. Cukup terkena semuanya bagian wajah, cukup. Setelah itu kita usap tangan kita, ya. Sampai pergelangan tangan, bukan sampai siku ya. Sampai pergelangan tangan. Sudah selesai kegiatan tayamum. Lalu dikatakan oleh penulis, dikatakan oleh sebagian ulama boleh mengusap tangan dulu baru wajah. Kalau di sini boleh mengusap wajah dulu baru tangan. Fa in daraba marratayn fala ba'sa. Kalau dia menepukkan 2 kali tidak mengapa. Tepukan yang pertama adalah untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Boleh. Cara yang pertama tadi, satu tepukan untuk wajah dan tangan sekaligus. Kalau kita mau buat tepukan masing-masing, satu untuk wajah, satu untuk tangan, boleh. Ya, boleh. Jadi seperti itu cara bertayamum. Insyaallah sudah pernah semua tayamum mungkin ya. Kalau sakit misalnya di keadaan yang tidak memungkinkan kita menggunakan air, biasanya ya kalau kita tinggal di kota seperti ini kan jarang ya, jarang tidak ada air, jarang tidak ada air. Qala Allah Ta'ala, dalilnya tentang tayamum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan tanah yang thayyib, yang halal. Ya. Famsahu biwujuhikum. Usapkanlah ke wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian. Nah, ini dalilnya. Wajah dulu baru tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan untuk kalian, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kalian bersuci dan menyempurnakan nikmat itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dikatakan oleh penulis, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut pada musuh yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi sejak kalau pada zaman Nabi, ketika Nabi SAW dan kaum musyrikin akan berperang, itu sejauh 1 bulan sebelumnya itu sudah takut ya, para musuh di zaman dahulu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan sebagai tahur, untuk bersuci. Ya, ini pembahasan kita di sini. Di potongan hadis yang kedua ini, Nabi mengatakan bahwasanya di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya adalah dijadikan bumi tersebut sebagai tempat untuk sholat. Dimanapun kita sholat boleh, kecuali di tempat-tempat yang diperkecualikan. Kalau misalnya kita masuk hutan, boleh sholat di hutan, dan harus di masjid. Wa tahuran, dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini keutamaan. Kita di hutan, kita bisa bertayamum, kita tepuk tanah, bisa kita pakai untuk bertayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli.
Ya. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Ya. Hendaklah dia sholat. Kalau tidak ada air, ya pakai debu atau tanah. Wa uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan pula bagiku ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, yang mana tidak dihalalkan bagi satu umat pun sebelum. Wa u'titu syafa'ah. Aku juga diberikan syafaat, ya. Syafaat uzma yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Dan para nabi itu diutus khusus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, jadi para nabi-nabi sebelum nabi itu tidak ada yang diutus untuk seluruh manusia, namun hanya diutus untuk kaumnya saja. Ini Nabi Bani Israel, ini Nabi apa? Sedangkan Nabi itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi semua manusia, ya, orang Quraisy, di luar Quraisy pada zaman beliau hingga akhir zaman. Entapapun ada. Nah, ini intinya, ini dua dalil, satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi SAW dibawakan untuk, ya, mendalili, ya, tentang tayamum yang tadi kita bahas. Kita lanjut, dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, wa man 'alaihi hadatsun asgharu lam yahilla lahu an yusalliya. Pada poin berikutnya, penulis ingin menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas asghar dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas akbar, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid, wanita yang haid. Pertama, apa yang haram bagi yang berhadas kecil? Dikatakan oleh penulis di sini, bagi orang yang berhadas kecil tidak halal baginya an yusalli, yang pertama sholat. Ya. Jadi kalau orang yang berhadas tentu nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Sholat tidak akan diterima jika tidak dalam keadaan yang suci. Ya. Ini sudah kita pahami semua. Ini sholat, ya, sholat. Tapi kalau sujud tilawah misalnya atau sujud syukur di luar sholat, boleh tidak berwudu, ya, boleh tidak berwudu. Kalau misalnya kita sedang baca Al-Quran melalui hafalan kita, kemudian sampai pada ayat sajadah, lalu kita sujud, tidak mesti berwudu. Tidak mesti berwudu. Sebagaimana membaca Al-Quran tidak mesti berwudu kalau dari hafalan kita. Demikian pula ketika kita misalnya mendapatkan nikmat yang besar, kalau kita sujud syukur boleh, tidak mesti berwudu. Wala an yatufa bil bait. Itu tadi yang pertama, tidak boleh sholat, ya. Yang kedua, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Tidak boleh tawaf di Ka'bah. Yang ketiga, wala yamassal mushafa. Bagi yang berhadas kecil, belum sempat berwudu, tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, ini Al-Quran yang qiraat, ini kan mushaf semua ini. Mushaf itu apa namanya? Ya, sebuah buku yang memuat Al-Quran. Apakah semua Al-Quran atau sebagian Al-Quran? Antum pernah lihat mushaf? Kalau mushaf kebanyakan kan lengkap 30 juz, ya. Antum pernah lihat yang isinya hanya satu juz itu? Satu juz, ada juga yang apa namanya, hanya surat Yasin misalnya, atau 10 juz terakhir. Nah, itu juga mushaf namanya. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu. Artinya, ya, ini kalau tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas berarti boleh. Ya, misalnya kita ingin memindahkan Al-Quran, ya, qadarullah kita belum berwudu, ambil saja kain, dilapisi. Begitu caranya. Misalnya antum ingin memindahkan mushaf tapi belum berwudu, maka pakai pembatas. Boleh memegang Al-Quran, ya, kalau ada pembatas. Nah,
Sekarang pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Kalau menyentuh tafsir gimana? Dalam keadaan tidak berwudu, tafsir. Dan boleh apa enggak? Ada yang pernah dengar nggak pembahasan ini? Nggak pernah. Boleh apa enggak? Belum pernah. Ya. Mungkin ada yang pernah mendengar ya. Ada kaidah yang mengatakan kalau tafsirnya tersebut lebih banyak dari Al-Qur'annya, maka dianggap tafsir, bukan mushaf. Kalau Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirnya, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kalau tafsirnya lebih banyak, maka dianggap tafsir. Kalau yang kedua, kalau mushafnya lebih banyak, maksudnya kalimat-kalimat Al-Qur'annya lebih banyak, maka dianggap mushaf. Tetapi ini untuk cetakan-cetakan tafsir zaman dulu. Kalau tafsir di zaman dulu itu, ayat Al-Quran itu datang beriringan dengan tafsirnya. Jadi ada ayat langsung ditafsirkan. Kalau sebagian tafsir di zaman sekarang, mushaf terus di sampingnya ada terjemahannya. Itu mushaf. Karena itu mushaf catatan kaki tafsir. Tetap saja nggak boleh pegang. Kalau tafsir di zaman dulu, dia ayat datang langsung ditafsirkan, bahkan kata per kata. Kalau di zaman sekarang, ya dibuat mushaf terus catatan kaki, itu tafsirnya apa? Nah itu dikatakan oleh ulama itu tetap mushaf dengan catatan kaki tafsir. Nah, maka itu tetap dianggap mushaf. Begitu. Ya, baik. Jadi ada 3 yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Ya, sholat, kalau puasa boleh ya, puasa boleh. Terus tawaf dan menyentuh mushaf. Kemudian wa yazidu man alaihi hadatsun akbar, dan ditambahkan padanya untuk orang yang berhadas akbar selain tidak boleh melakukan 3 tadi. Jadi ya ini berikutnya hadas akbar. Tadi dia tidak boleh juga melakukan 3 hal tersebut, ditambah yang keempat annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an, dia tidak boleh baca Al-Qur'an. Jadi kalau antum junub ini jangan baca Al-Quran, ya, jangan baca Al-Quran. Ini tidak boleh. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan boleh. Jadi tidak boleh kalau junub baca Al-Quran. Para ulama mengecualikan kalau wanita haid. Kalau wanita haid itu boleh kalau khawatir hafalannya hilang. Ini maksudnya membaca Al-Quran dari hafalannya. Baca, melisankan, baca Al-Quran dari hafalan. Ya. Tentu menyentuh mushaf jadi tidak boleh. Ya, tadi sudah kita bahas. Ya. Beda kan ya, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran itu beda. Kalau menyentuh mushaf, pegang. Kalau bacaan sesuatu yang dilisankan, apakah kita pegang ataukah tidak? Paham ya? Nah, bagi yang berhadas akbar itu tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Entah dari hafalannya atau apalagi pegang mushaf. Ya. Dikecualikan wanita haid apabila dia khawatir dalam hafalannya atau dalam keadaan dan misalnya dia adalah pengajar tahfiz misalnya, ya, maka boleh. Kenapa wanita haid boleh, sedangkan laki-laki yang mimpi basah nggak boleh? Kan gitu. Karena laki-laki yang mimpi basah mudah saja dia mandi baru baca Al-Quran. Kalau wanita haid nggak bisa dia mandi sebelum selesai haidnya, ya. Artinya kalau wanita itu bukan keinginan dia, sedangkan laki-laki keinginan dia. Kalau laki-laki ketika ditimpa hadas besar, kalau dia ingin baca Al-Quran tinggal mandi. Gitu. Kalau perempuan yang kena haid nggak bisa tinggal mandi, harus tunggu 7 hari haid baru mandi. Begitu.
Nah, karena itu para ulama membolehkan memberikan keringanan bagi wanita yang haid apabila dia khawatir hafalannya hilang misalnya, atau dia memang tugasnya untuk mengajar misalnya. Masa dia bilang sama kepala sekolahnya, Pak saya haid, Pak saya libur 1 pekan untuk mengajar anak-anak. Baik, itu yang keempat, ya. Yang kelima bagi yang hadas besar, wala yalbasu fil masjid bila wudu'in. Ya. Dia tidak berdiam diri di masjid tanpa berwudu. Jadi kalau antum hadas besar, ya, jangan berdiam diri di masjid, ya, kecuali berwudu. Ya, kecuali berwudu. Dengan berwudu itu diringankan hadasnya. Ya, diringankan hadasnya. Ya. Diringankan hadasnya. Kalau lewat saja boleh, tapi kalau berdiam iktikaf misalnya atau duduk seperti pengajian ini, jangan dalam keadaan hadas besar kecuali berwudu, sekedar untuk meringankan hadas. Nah, maka boleh. Begitu. Jadi kalau antum tinggal di dalam masjid, ya, di ruangan masjid misalnya, terus berhadas besar, berwudu dulu, ya, berwudu. Jangan berlama-lama di dalam masjid, kecuali kalau hanya sementara atau lewat saja. Walaupun sebagian ulama yang lain juga membolehkan. Ini ikhtilaf ulama. Baik. Ada 5, ya, yang tidak boleh bagi yang berhadas besar. Poin ketiga, wa tazilul haidu wan nufasa annaha la tasum. Ya. Kemudian untuk wanita haid dan nifas, ini yang ketiga, karena yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar, yang ketiga wanita haid dan nifas. Selain 5 tadi nggak boleh bagi mereka. Mereka juga tidak boleh berpuasa. Ya, jadi kalau wanita haid itu haram dan tidak sah puasanya. Jangan coba-coba puasa. Kalau hadas besar tadi, misalnya laki-laki hadas besar, ya sah aja puasanya, tidak masalah. Misalnya kalau puasa, kemudian tidur siang, kemudian mimpi misalnya, dia tunda-tunda mandinya, ya tidak masalah. Dia tidak membatalkan puasa. Ya. Selama itu keluarnya karena mimpi, ya. Kalau keluarnya karena disengaja, itu batal puasanya. Ya. Nah, untuk wanita haid, selain 5 yang tadi, ya, dia juga tidak boleh berpuasa. Wala yahillu waqtuha, yang keenam, tidak halal untuk dicampuri. Ya. Wala talaquha, dan tidak halal untuk ditalak. Ya, jadi namanya tolak bid'ah. Tidak boleh mentalak istri ketika dia haid. Ya, talak itu hanya boleh dilakukan ketika suci dan belum dikumpuli. Nanti akan datang pembahasannya detail kalau kita sudah sampai di pembahasan kita menikah, tapi masih jauh, ya. Jadi itu. Untuk wanita haid dan nifas ada 3 tambahan. Berarti ada 8 yang tidak boleh bagi wanita haid dan wanita nifas. Boleh nggak kalau bermesra-mesraan dengan istri dalam keadaan haid? Boleh. Ya, boleh. Nah, ini kan nanti insya Allah kembali kayaknya nggak tahu. Nanti khawatir, 1 pekan Ustaz gitu. Boleh melakukan apapun kecuali yang itu. Ya. Nah, sampai di sini pembahasan tayamum. Berikutnya kita masuk ke pembahasan haid. Ini pembahasan haid penting apa tidak untuk laki-laki ini? Penting, karena nanti menikah. Bahaya kalau tidak tahu hukum haid, ya. Karena
selain darah haid ada namanya darah istihadhah. Nah, kalau darah istihadhah ini halal, ngapa-ngapain dia. Ya. Kalau haid nggak boleh. Ya. Nanti seorang wanita itu bisa saja keluar darinya darah dalam waktu yang lama. Ya. Padahal haidnya cuma 7 hari. Itu yang lain istihadhah. Yang lain istihadhah. Baik, dan ini juga penting ya. Nanti kalau misalnya kalau lihat sedekah kan, ya tapi anggaplah nih, saya berbicara sama antum. Ya nanti kalau misalnya sudah menikah atau punya adik lah misalnya atau punya orang tua, jadi kalau ditanya kita bisa menjawab, dan mereka tidak harus susah-susah misalnya harus keluar untuk mencari fatwa dan seterusnya. Padahal mungkin permasalahan tersebut tidak begitu rumit. Baik, silakan dibuka pembahasannya babul haid, pembahasan tentang haid. Ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Al-Qaharah. Ya, ini kita akan membahas sedikit saja dari pembahasan haid, karena dikatakan para ulama sebenarnya haid itu adalah pembahasan yang termasuk pembahasan yang paling rumit di bab fikih. Jadi memang wanita ini kita rumit. Ya rumit sekali. Sampai-sampai Imam Ahmad itu butuh 9 tahun belajar fikih haid baru paham. Masya Allah, kita hanya belajar ini sisa setengah jam. Paling enggak luar-luarnya itu bisa kita pahami. Karena haid itu sebenarnya darah yang menimpa wanita pada umumnya seperti itu, ya. Tapi ada keadaan-keadaan yang berbeda dari wanita pada umumnya, itu yang bikin rumit kadang. Kalau kasus-kasus khusus itu yang bikin rumit. Para ulama juga kadang bingung pada sebagian kondisi-kondisi kontemporer. Apalagi di zaman sekarang ini ada namanya pil pencegah haid, sehingga semakin tidak karuan begitu jadwal haid sehingga sulit untuk dipecahkan masalahnya. Ya. Kalau di zaman dahulu mungkin para anak-anak wanita mungkin haidnya di umur-umur kisaran misalnya di atas 10 misalnya. Kalau sekarang lebih cepat, ya, karena kondisi, ya, cuaca, iklim dan seterusnya membuat lebih cepat. Ya. Anak-anak SD juga pada haid. Kalau dulu mungkin kebanyakan SMP, ada yang SD. Kalau sekarang mungkin kebanyakan SD. Insya Allah ya. Padahal laki-laki biasanya kelas 2 SMP, mereka udah dewasa duluan. Kalau perempuan ya sudah balik duluan. Ya. Masya Allah. Baik, kita baca uraian dari penulis. Wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ata annahu haidun. Pada asalnya, ya, darah yang menimpa wanita, yang keluar dari wanita adalah darah haid. Ya, jadi hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah darah haid, bukan darah yang lain. Asalnya kalau ada anak kecil yang sudah keluar darah dari kemaluannya, maka itu adalah darah haid. Ya, itu adalah darah haid. Dan ini semua wanita mengalaminya. Semua wanita mengalaminya, kecuali mungkin yang sakit. Tapi umumnya wanita mengalami yang namanya darah haid. Ya. Dan darah haid ini dia nanti akan menjadi asupan makanan untuk bayi, ya, ketika hamil. Makanya orang hamil itu nggak ada yang haid kan? Nggak ada yang haid kalau hamil, karena itu akan menjadi asupan untuk bayi. Termasuk pula di antara darah haid itu akan menjadi air susu, sehingga sebagian ibu yang menyusui itu ada yang nggak haid, ada yang nggak haid. Baik, dikatakan oleh penulis di sini, bila haddin isinihi, ya, tanpa ada batasan umur. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya tidak ada batasan usia haid. Mau usianya 8 tahun, 7 tahun, atau 50 tahun, 60 tahun,
Kalau keluar darah, ya, maka itu asalnya darah haid. Ya, ini pendapat beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya, ya, minimal usia dianggap darah haid yang keluar adalah 9 tahun. Usia di mana Ibunda Aisyah itu sudah dikumpuli oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Lalu ketika usia 9 tahun, ya, dikumpuli oleh Nabi SAW, diajak dalam satu rumah. Ya, kalau baca sirah beliau itu, ketika masuk usia 9 tahun dan diajak ke rumahnya itu, Aisyah itu lagi main boneka-bonekaan, kan masih anak kecil 9 tahun. Tapi karena sudah dinikahi oleh Nabi di umur 6 tahun, sudah menjadi istri. Nah, dianggap usia 9 tahun itu adalah usia balik. Ya, makanya para ulama mengatakan minimalnya itu usia 9 tahun. Dan kebanyakan, ya, kebanyakan wanita itu rata-rata tidak ada yang haid melainkan sudah usia 9 tahun atau ke atas. Usia 9 tahun atau ke atas. Sehingga menurut pendapat yang ini, kalau ada darah yang keluar, ya, sebelum usia 9 tahun maka disebut darah istihadah, darah rusak, ya, darah rusak. Dan untuk batas maksimumnya, ya, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Kalau penulis di sini dikatakan tidak ada batasnya. Selama ada darah yang keluar, asalnya itu adalah darah haid. Ya, hukum asalnya. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, ya, yang paling cepat, perempuan yang paling cepat pernah saya lihat, perempuan yang paling cepat haidnya yang pernah saya lihat adalah perempuan Tihamah, nama sebuah daerah. Katanya beliau, saya pernah melihat perempuan itu sudah jadi nenek-nenek di usia 21 tahun. 21 tahun. Nah, ini juga menguatkan dari mana usia 9 tahun itu adalah usia bisa haid. Karena bisa 21 tahun, 9 tahun ini menikah, 10 tahun lahir anaknya. Anaknya ini usia 9 tahun, berarti menikah, ya. Dia lahir di usia misalnya 20, 10 misalnya, ya kan? Berarti tadi ibunya usia 21 tahun. Yang ditemukan Imam Asy-Syafi'i sudah jadi nenek-nenek. Kalau usia 21 tahun di UPN baru semester 5. Nah, ya kan? Nah, kalau ini sudah jadi nenek-nenek, sudah jadi nenek-nenek. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis wala qadrihi. Ya, dan tidak ada pula batasan lama haid tertentu. Ya. Misalnya, ya, boleh jadi hanya sejam, boleh jadi 1 hari, 2 hari, 6 hari, 7 hari, 15 hari, 20 hari, gitu. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat batas minimalnya adalah sehari semalam, ada yang mengatakan seperti itu. Batas maksimalnya ada yang mengatakan 15 hari. Ya, sehingga kalau ada darah yang keluar setelah 15 hari tersebut disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah. Jadi yang bukan darah haid itu dinamakan darah istihadah. Ya, darah istihadah. Apa nanti konsekuensinya antara darah haid dan darah istihadah? Kalau darah istihadah itu masih teranggap suci, dia tetap harus sholat, dia tetap harus puasa, boleh juga dicampuri oleh suaminya, dan seterusnya. Bagaimana yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang suci. Sedangkan darah haid tidak. Nah, inilah pentingnya seorang wanita memahami, ya, fikih haid. Masalahnya ini berkaitan dengan sholat atau tidak. Kan bahaya kalau tidak sholat, ya. Harusnya dia wajib sholat tapi dia tidak sholat. Wala takarrulihi, dan tidak ada frekuensi khusus yang ditetapkan berapa lama haid tersebut berulang supaya dianggap haid misalnya. Karena ada yang mengatakan minimal 3 kali supaya
valid kebiasaan tersebut. Ya. Adapun penulis di sini tidak. Illa in atbaqa damu 'ala al-mar'ah. Ya. Jadi hukum asalnya tadi disampaikan bahwasanya darah yang keluar dari wanita adalah haid, kecuali jika darah tersebut terus-menerus keluar, ya, terus-menerus keluar, atau dia tidak berhenti kecuali sebentar saja. Kalau ada keadaan seperti itu, darahnya keluar terus, gitu kan? Atau yang keluar terus tapi kadang-kadang berhenti, lanjut lagi, ya. Maka itu bukan disebut darah haid. Ada ya yang seperti itu, sebulan keluar terus. Nah, ini darah istihadah. Ini disebut dengan istihadah. Jadi intinya adalah istihadah itu dia adalah darah yang keluar dari wanita bukan pada waktunya. Ya, bukan pada waktunya. Kalau darah haid itu barangkali belum tahu ya para laki-laki. Darah haid itu adalah darah kebiasaan wanita yang selalu keluar setiap bulannya. Ya, selama jangka waktu tertentu. Ya, umumnya perempuan itu 6 hari atau 7 hari. Ya, 6 hari atau 7 hari. Kalau lebih dari kebiasaannya tersebut, nantinya darah istihadah. Ya, lebih dari kebiasaan tersebut. Makanya disebutkan oleh penulis di sini dari kelanjutan pembahasan, faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk menentukan masa haidnya berdasarkan kebiasaan. Cara pertama menentukan darah haid adalah dengan kebiasaan. Ya, dengan kebiasaan. Jadi wanita tahu ya kapan dia tiba darah haidnya. Ya. Biasanya misalnya di awal bulan kah, atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, dia akan datang pada waktunya. Ya. Makanya ada aplikasi kalender haid. Nah, ini saya tahu saya sudah punya istri. Ada kalender haid supaya mengetahui ya kapan dia tiba waktu haid. Karena haid itu adalah sebuah siklus yang nanti datang setiap bulannya pada waktu yang sama. Kalaupun melenceng paling 1 hari, 1 atau 2. Kalau melenceng jauh, itu hamil itu. Kalau perempuan makanya sudah telat. Pernah dengar istilah telat bulan, itu kan harusnya kan haid, karena haid itu siklus yang mesti datang pada waktunya, tapi nggak datang. Nah, itu namanya telat datang bulan. Hamil. Ya, dan mesti hamil juga, barangkali dia sakit gitu kan. Tapi umumnya seperti itu. Ya. Maka asalnya menentukan masa haid itu adalah memakai kebiasaan. Ya. Dia sudah terbiasa haid 6 hari, 7 hari. Lalu pada bulan berikutnya tiba-tiba di hari ke-8, 9, 10 keluar darah. Nah, ini darah istihadah. Bukan darah haid lagi. Darah istihadah. Ya. Maka setelah 7 hari tadi dia mandi. Kemudian dia perlakukan darah tersebut sebagai darah istihadah. Apa yang dia lakukan? Ya, dia setiap kali mau sholat dia bersihkan darahnya, terus berwudu. Ya. Dan boleh berhubungan dengan suaminya. Karena ini dianggap suci. Itu yang pertama. Ya. Keadaan wanita istihadah ketika dia punya kebiasaan. Yang kedua, wa illam yakun laha 'adatun fa ila tamyiziha. Kalau dia tidak memiliki kebiasaan, maka dia menggunakan cara tamyiz. Tamyiz itu membedakan dari ciri-cirinya. Membedakan dari ciri-cirinya. Jadi dia belum punya kebiasaan, misalnya baru haid. Dia baru saja haid, atau dia lupa dengan kebiasaannya. Maka dia menggunakan ciri-ciri. Ya. Karena darah haid itu punya ciri-ciri, sebagaimana dari istihadah juga punya ciri-ciri.
Ciri-cirinya kalau darah haid itu warnanya dia lebih gelap hitam gitu. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam menggambarkan ya, karena kita tidak ditimpa seperti itu. Kalau laki-laki yang menjelaskan biasanya baca kitab, atau baca buku, ya, atau tanya gitu. Dia lebih hitam warnanya. Kalau darah istihadah itu merah karena dia darah segar. Dia darah segar, darah rusak karena ada urat yang luka di dalam. Ya. Terus darah haid itu juga agak keras gitu. Agak keras ya. Dan kaku. Kalau istihadah itu lebih lunak atau empuk. Ya. Entah seperti apa itu ya. Terus dari sisi baunya, kalau darah haid itu baunya tidak enak, ya, baunya tidak enak, aromanya tidak enak, ya, aromanya tidak enak, agak bau begitu. Sedangkan darah istihadah seperti darah biasa, seperti darah pada umumnya. Sebagaimana kita terluka di tangan, ya seperti itulah darah haid. Darah istihadah. Kemudian di antara perbedaan yang lain, darah haid itu tidak membeku. Ya, darah haid itu tidak membeku. Sedangkan darah istihadah itu membeku, karena dia seperti darah biasa. Dan seterusnya dari ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Jadi pada keadaan kedua ini, kalau dia tidak memiliki kebiasaan, ya, misalnya dia baru haid, ya, baru saja mengalami haid. Kemudian dia menjumpai darah yang keluar darinya itu hitam, layaknya ciri-ciri darah haid. Setelah itu keluar darah merah, maka itu darah istihadah. Darah istihadah. Bingung ya? Ya, pernah tuh laki-laki. Jadi ya lah, nggak apa-apa. Baik. Wa illam yakun laha tamyizun. Kalau dia tidak bisa membedakannya, ya, dia bingung. Ya. Jadi darahnya keluar hitam semua, misalnya, atau merah semua, bingung. Haid istihadah. Maka apabila ada di misal ghalibah, maka dia melihat kebiasaan kebanyakan wanita. Ya. Entah wanita di rumahnya, keluarganya, ya kan, wanita-wanita, ibunya atau kakaknya, adiknya. Demikian pula wanita di kampungnya misalnya atau di kaumnya. Kebanyakannya berapa? Apakah 6 atau 7? Maka itu lihat. Sehingga kalau lebih dari hari-hari itu, jumlah hari tersebut, maka darah yang keluar setelah itu adalah darah istihadah. Ya. Baik, itu pembahasan terakhir dari babul haid. Di sini beliau tidak membahas darah nifas, karena darah nifas itu sama dengan darah haid. Ya. Darah nifas itu sama dengan darah haid. Bedanya kalau darah haid itu darah yang datang pada wanita setiap bulan. Kalau darah nifas adalah darah yang datang ketika melahirkan. Apakah sesaat sebelum melahirkan, atau ketika melahirkan, atau setelah melahirkan. Ya, dia waktunya maksimal 40 hari, tapi bisa lebih cepat dari itu. Misalnya sudah kering 20 hari, ya sudah selesai nifasnya. Kalau dia mandi, tapi maksimal 40 hari. Demikian ya pembahasan kita dari fikih darah haid dan darah istihadah. Ya, untuk lebih jelas ya bisa membaca buku-buku yang lebih tebal, karena ini pembahasannya hanya global-globalnya saja, hanya beberapa baris di sini. Adapun pembahasan lebih lengkap sebenarnya lebih panjang ya, lebih panjang, bisa dijumpai di buku-buku yang tebal. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan di sisi waktu kita, silakan. Ya.
Ya, baik, para jemaah bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari jemaah kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, kalau wanita haid, apakah bisa berdiam diri atau mendatangi majelis ilmu yang diadakan di masjid? Iya, tadi sudah kita bahas. Bagi orang yang sedang hadas besar itu tidak boleh berdiam diri di masjid berlama-lama kecuali dia dalam keadaan berwudu. Ya, jadi sama bagi wanita haid juga, kalau ingin menghadiri pengajian boleh saja. Tapi yang pertama tentu pastikan tidak ada darah-darah haid yang bisa mengotori masjid, sehingga kalau sekarang alhamdulillah ya banyak pembalut. Kemudian yang kedua berwudu, ya berwudu. Ini menurut salah satu pendapat, ada pula pendapat yang lain yang mengatakan sebenarnya tidak ada larangan untuk berdiam diri di masjid, baik orang yang hadas besar ataupun wanita haid. Seperti itu. Tapi sebagai sikap hati-hati berwudu saja untuk mengkompromikan perselisihan pendapat di tengah ulama. Ya, kemudian untuk jamaah lain yang ingin bertanya, kita masih ada waktu 13-14 menit. Silakan bertanya. Itu banyak. Ini pertanyaan dari saya, Ustaz. Ada lain? Ya, misal ada seorang wanita itu waktu dulu misal dia belum sholat, masih ada waktunya, misal jam 1 tapi dia belum sholat dulu, terus keluar darah haidnya itu sholatnya buta atau kewajiban sholatnya dulu. Terus yang kedua itu kalau itu dianggap buta, ketika dia mengganti sholat tersebut itu didahulukan sholat di waktu dia selesai haidnya, misal asar gitu, dia mendahulukan asar dulu apa membayar utangnya kembali. Menurut salah satu pendapat bahwasanya ketika dia sudah mendapati waktu sholat kemudian dia haid, maka dia memotong sholat tersebut, sehingga dalam kasus tersebut dia sholat zuhur dan tentu dia dahulukan dulu sholat zuhurnya untuk dipotong, lalu sholat ketika dia sudah suci. Itu ketika dia mulai haid. Tambahan ketika dia sudah berhenti haid di waktu sholat, misalnya di waktu sholat asar, ya, maka para ulama mengatakan dia sholat asar dan sholat zuhur sebelumnya juga. Itu didahulukan yang sholat asar dulu atau zuhur dulu? Zuhur sebelum haid gitu. Itu maksudnya pertanyaannya? Iya, didahulukan dulu yang itu. Selama belum mepet waktu maghrib. Kalau mepet waktu maghrib maka dahulukan waktu sholat asar di situ supaya dia masih bisa dilaksanakan di waktunya. Ini sama seperti kasus ketika antum misalnya tidur, ya, tidur selesai sholat zuhur, ya, tidur selesai sholat zuhur, kemudian bangunnya mendekati isya, gitu. Mendekati isya. Tertinggal dua sholat asar sama sholat maghrib. Kalau dilaksanakan sholat asar duluan, asalnya dilaksanakan sholat asar duluan baru sholat zuhur, ya. Tapi kalau sholat asar dilakukan, membuat sholat maghrib tersebut akhirnya dilaksanakan di waktu isya, dilaksanakan sholat maghrib dulu, supaya dua sholat yang tertinggal tersebut tidak dilakukan di luar waktunya semua. Ya, jadi kalau sudah mepet isya, maka sholat maghrib dulu supaya dia masih dilaksanakan di waktunya, baru didatangkan sholat asar. Kecuali kalau misalnya waktu masih panjang, ya diurutkan sebagaimana waktunya, sholat asar dulu, sholat maghrib. Begitu. Iya. Ya, masih ada yang bertanya, saya persilakan. Masih ada waktu. Baik, ada pertanyaan masuk dari grup. Izin bertanya, Ustaz, maaf sedikit keluar dari materi. Apakah boleh menunda sholat berjamaah karena melayani tamu, Ustaz? Terus bagaimana batasan sholat pada waktu itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Apakah boleh menunda sholat berjamaah kalau ada tamu? Yes. Wallahu ta'ala alam, setahu saya yang boleh menunda sholat berjamaah adalah ketika
kita sangat ingin untuk memakan makanan tersebut, ya, dalam hadis seperti itu. Ataukah misalnya kita sedang tiba-tiba mulus gitu. Nah, ada pun kalau ada tamu, yang terbaik adalah kita aja sholat berjamaah bersama di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid. Kemudian apa tadi? Batasan sholat 4 waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat di dalam Al-Qur'an, walladzina hum an salatihim sahun. Nah, dan dari salat mereka lalai terhadap salat mereka. Yang dicela adalah salat di luar waktu. Selama masih dalam waktunya, masih itu maka masih tepat waktu. Ya, tepat waktu. Selama misalnya sholat zuhur, ya, kalau mau sholat setengah 1 silakan, mau sholat jam 1 silakan, mau sholat jam 2 silakan. Walaupun yang lebih afdal tentu di awal waktu, begitu. Adapun di waktunya, selama dia belum keluar dari waktunya maka tidak tercela. Ya, tidak tercela. Kalau misalnya pun mau bersama-sama agak menunda setengah jam, ya silakan saja. Tapi tentu luput darinya keutamaan yang lebih besar, yaitu sholat di awal waktu, ya, sholat di awal waktu. Tapi pada waktunya masih tepat pada waktunya. Iya. Lagi? Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudahi kajian hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz Fahmi yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi yang akhwat yang mengalami haid dan yang laki-laki mungkin nanti akan butuh ilmu ini juga. Ya, minum saja yang laki-laki, nggak tahu kenapa. Kemudian kami juga menginformasikan kepada para jemaah bahwasanya insya Allah di Majelis Sabi ini kita akan adakan kajian rutin setiap Kamis sore di pukul 16.30 sampai menjelang maghrib ya seperti biasanya. Insya Allah juga disediakan makanan setelah kajian. Di kajian ini kita akan membahas kitab fikih Manhajus Salikin bersama dengan Ustaz Fahmi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya keluar waktu di sore hari yang tidak ada kuliah dan tidak punya kesibukan lain, mari kita manfaatkan waktu sore hari kita, Kamis sore ini, untuk mengikuti kajian di sini. Karena daripada kita menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang kurang manfaatnya, nongkrong-nongkrong yang kurang jelas dan lain sebagainya, lebih baik kita sama-sama masuk ke masjid dan mengikuti kajian yang berjalan. Teman-temannya juga bisa diajak supaya bisa lebih ramai lagi nantinya. Oke, demikian dari kami dan Pak Majelis Sabi ini. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah dengan tiga syahadalah dan silakan untuk panitia beres-beres dulu dan jamaah lain mungkin bisa mengambil tempat untuk disediakan makanan. Terima kasih.